Oke, kita lanjutkan ya. Moga-moga koneksinya cukup lama. Jadi kita hari ini akan membahas sebelumnya tentang FI 3201 kelas 1 semester 2 tahun 2021. Jadi di sini kalian bisa lihat linknya sudah diberikan. Jadi tujuan saya membuat link adalah bahan di internet supaya begitu kita disconnect kalian tetap masih bisa mengakses bahannya dan mempelajari sendiri ya. Nah, jadi di sini ada silabus singkatnya. Nah, kemudian di sini ada sedikit perubahannya bahwa semula yang diajarkan adalah pemrograman C++ dan pengantar MATLAB. Kami mencoba supaya pembelajaran di kelas yang berbeda ini tidak terpaku pada bahasa pemrograman. Dan untuk di kelas ini, saya akan coba melakukan pengantarnya dengan menggunakan Python, karena saya terpikir Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang saat ini diminati, dan peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan di bidang itu jauh lebih besar daripada yang lainnya ya. Karena kemudahan terdapatnya banyak pustaka yang sudah dibuat orang. Jadi di sini kemudian ini ada beberapa materinya, kalian bisa baca detailnya. Nah, kemudian kita ada 3 pustaka utama yang sesuai dengan kurikulum. Kita ke bawah dulu. Nah, ini kurikulum textbook yang ditulis dalam kurikulum. Kalian bisa lihat di Akademik ITB ACID ada nomor 3, Introduction to MATLAB. Tidak terlalu relevan karena kita menggunakan bahasa yang lain. Kemudian ada ini tentang numerical recipes in C. Nah, ini walaupun dalam C, akan tetapi di dalamnya diberikan algoritma. Nah, algoritma ini adalah kumpulan langkah-langkah terstruktur yang membantu kita untuk memecahkan masalah. Algoritma ini bersifat umum, artinya bisa diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Walaupun kadang ada beberapa orang yang menulis algoritma, beberapa sintaksnya walaupun dalam bahasa Inggris itu terlalu language spesifik ya, jadi seakan-akan sudah seperti fungsi-fungsi standar yang ada di C gitu, atau di Pascal atau yang lainnya. Nah, ini seharusnya algoritma dituliskan dalam bentuk yang lebih umum ya, lebih general. Nah, yang 5 ini adalah sebenarnya utamanya, jadi adalah mengenai computational physics, walaupun di sana tidak semua materi akan diajarkan, karena ada beberapa materi yang kalian belum dapat, seperti dalamnya ada zat padat dan sebagainya, yang nanti baru dapat di tingkat 4 ya. Nah, kemudian kami sendiri pernah menulis beberapa catatan kuliah, bisa kalian akses di Research Gates, contohnya ini, Fisika Komputasi, yang dari tahun 2016. Jadi saya satukan bukan setelah kuliahnya selesai pada tahun itu. Nah, kemudian ada 5 keluaran ya, yang diharapkan dari kuliah ini yang mampu kalian peroleh, yaitu mampu membuat kode dalam suatu bahasa pemrograman tertentu ya, jadi tidak harus MATLAB ya. Jadi yang merupakan alat bantu antarmuka antara algoritma dan komputer. Jadi komputer itu tidak mengerti bahasa kita, gitu. Kita yang harus belajar bahasanya dia. Gitu. Walaupun nanti ada mulai speech recognition atau words recognition, di mana dengan kata-kata yang cukup sederhana, komputer bisa mengerti, kemudian membantu mencarikan. Salah satu contohnya adalah yang sering kalian lakukan dengan menggunakan Google. Jadi kita menggunakan beberapa kata-kata, dan nanti si Google membantu mencari yang kita maksud, walaupun sebagian besar mungkin tidak cocok, tapi paling nggak dari sana kita bisa mulai nanti melakukan penapisan atau filtering mana hasil yang sebenarnya kita inginkan. Tapi sekarang sudah semakin bagus ya, semakin baik hasil pencarian yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah dapat mengunggah sistem kontinu dari sistem diskrit. Nah, ini dikarenakan sistem kontinu itu solusinya sebenarnya sulit, terutama untuk beberapa sistem fisis yang membutuhkan fungsi tertentu atau fungsi itu kadang belum ada ya. Biasanya sistem fisis kita selesaikan secara matematik dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, ada persamaan diferensial yang sudah well known, solusinya sudah amat diketahui dengan baik solusinya, tapi kadang-kadang ada yang tidak. Nah, yang tidak ini perlu kita diskritisasi supaya bisa kita dekati dengan metode numerik. Nah, kemudian 3, yaitu mampu melakukan analisis persoalan fisis melalui penyederhanaan. Jadi kalian nanti diharapkan begitu. Jadi
kami mengharapkan setelah selesai kuliah ini tuh kemampuan yang diperoleh itu tidak hanya melulu untuk fisika ya. Jadi bisa juga untuk hal-hal lain yang ada sistem fisiknya tapi tidak di fisika. Nah, di sini diharapkan kalian bisa menganalisis sistemnya, kemudian melakukan simplifikasi supaya bisa dicari solusinya. Jadi contohnya kalau misalnya kita bicara bandul ya, ada mata pendulumnya atau pendulum bobnya, ada talinya, terus pengaruh dari luar ada gravitasi, kemudian ada titik tempat penambatan tali dan sebagainya. Nah, kalian sudah tahu solusinya dengan menggunakan momen inersia oleh benda titik, kita bisa dapatkan solusinya. Nah, di situ kita abaikan misalnya massa tali, kita abaikan luas permukaan tali yang bergesekan dengan udara, kita abaikan gesekan udara dan sebagainya. Nah, setelah dicoba ternyata solusinya tidak terlalu berbeda jauh apabila hal-hal yang lain tadi dimasukkan dengan catatan bisa sudut simpangan awalnya sudut kecil. Nah, di sini artinya kita bisa mendapatkan solusi dengan menyederhanakan peristiwa fisik supaya persamaan diferensial itu solusinya sudah kita kenal. Nah, bila kemudian kalian ingin melakukan menambah kerumitannya misalnya dengan memperhitungkan gesekan udara atau momen inersia bendanya tidak lagi benda titik tapi merupakan bentuk bola, nah itu nanti akan hanya menjadi koreksi dari solusi yang diperoleh. Jadi bentuk utamanya sudah dapat, tinggal ada sedikit fluktuasi di sekitar solusi sistem yang sederhana. Nah, kemudian setelah mampu melakukan analisis persoalan fisik melalui penyederhanaan tadi, mampu membuat model fisiknya dari persoalan yang harus diselesaikan. Jadi tentu saja dengan catatan bahwa model yang dibuat nanti harus menghasilkan suatu bentuk di mana solusinya sudah ada. Jadi kalian sudah cukup lama belajar di ITB, mulai dari tingkat 1 sampai sekarang tingkat 3. Nah, itu sudah banyak sebenarnya pengetahuan yang kalian dapat. Dari tingkat 1 misalnya dari fisika dasar dan kalkulus ada berbagai persamaan diferensial, terus kemudian dari fisika matematik di tingkat 2 itu juga ada berbagai persamaan fungsi khusus sebagainya dari listrik magnet. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan bahwa ada bentuk-bentuk umum dari persamaan yang solusinya sudah diketahui. Nah, diharapkan pada saat kalian membuat model fisik dari suatu persoalan yang harus dipecahkan, itu kalian bawa ke bentuk yang sudah diketahui supaya solusinya ada. Gitu. Jadi jangan membuat bentuk yang sama sekali baru. Itu nanti levelnya mungkin pada satu tugas akhir. Tapi untuk hal-hal sederhana itu yang bukan utama dari tugas kalian itu jangan membawa solusinya ke dalam bentuk yang sudah dipecahkan. Nah, kemudian yang kelima, memiliki pengetahuan dan wawasan bahwa sistem fisik tidak perlu disederhanakan terlalu banyak sehingga membuang aspek fisik sesungguhnya. Nah, jadi antara nomor 3 dan nomor 5 ini ada sedikit tarik ulur ya. Jadi kalau 3 kalian lakukan penyederhanaan supaya bisa dipecahkan. Kalau nomor 5 ini kalau memang aspek yang penyederhanaan tadi itu penting sehingga tidak boleh disederhanakan, jangan dilakukan. Ya. Jadi contohnya untuk bandul tadi, dimensi tali itu biasanya jauh lebih kecil ukurannya daripada kepala bandulnya, sehingga hampir bisa diabaikan. Nah, agak berbeda, contohnya saya ambil ilustrasi, mungkin beberapa dari kalian pernah ke pelabuhan ya, melihat kapal laut. Nah, pada saat kapal laut ditambatkan di dermaga itu, tambang-tambangnya itu ukurannya mungkin segede lengan kalian ya, segede paha gitu, tambang-tambangnya atau rantainya. Nah, bila kita punya bandul, walaupun itu bola bowling dengan menggunakan tambang yang seukuran itu, nah di sini tambangnya tidak boleh disederhanakan sebagai tidak bermassa dan tidak berdimensi, ini tidak boleh. Jadi artinya kalian harus bisa melihat, membedakan sisi fisik mana yang boleh diabaikan, disederhanakan, mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu karena bila dilakukan maka karakter atau sifat dari sisi fisik itu akan hilang, sehingga kita tidak memperoleh solusinya. Nah, waktu kalian belajar mekanika ya, tingkat 1, mekanika di tingkat 2 dan fisika dasar 1 di tingkat 1, itu ada namanya benda titik ya. Ada benda titik yang kita belajar dinamikanya, kemudian dari dinamikanya dapat persamaan, kita bisa dapat kinematikanya, kemudian kita bisa plot posisinya setiap saat, kecepatannya, percepatannya. Di semester 2 ada muatan yang berbentuk benda titik, di mana menggunakan Coulomb. Nah, begitu dia mau terkumpul jadi banyak, kita perlu lakukan integral, yang itu jadi distribusi muatan kontinu. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ada kategori benda titik itu tidak harus titik sama sekali ya. Jadi pada saat kita bicara sepeda misalnya,
yang berbelok atau yang misalnya kalian buat supaya dia bisa standing gitu ya. Nah itu tidak bisa kita anggap benda titik karena di situ terjadi rotasi. Jadi harus kita anggap sebagai benda tegar. Nah itu sepeda pada ukurannya mungkin sekitar maksimal 2 meter ya atau 2,5 meter, tingginya sekitar 1,5 meter. Nah tapi bulan bisa kita anggap benda titik pada saat dia mengitari bumi dan mengitari matahari misalnya. Tapi tidak pada saat satelit mau mendekati dia. Nah pada saat satelit mau mendekati dia, kalau rapat massa si bulan itu tidak homogen, kita tidak bisa menganggap center of gravity-nya itu tetap. Jadi pada saat pesawat bergeser sedikit itu kemudian gravitasinya sudah berubah, nah itu trajektorinya harus dikoreksi kembali. Ya. Jadi contohnya bumi bisa kita anggap benda titik, misalnya pada saat berinteraksi dengan bulan, tapi pada saat dekat bumi tidak. Nah, begitu kita masuk ke dalam bumi, ada benda-benda yang bisa kita abaikan, tapi ada juga yang tidak bisa kita abaikan. Nah, contohnya, kalau kita kembali ke bandul tadi, periode daripada bandul sederhana adalah apa? Akar G per L ya. Sorry, akar L per G. Ya, 2P akar L per G. Nah, ini biasanya kita tidak memperhitungkan, kita hanya memperhitungkan percepatan gravitasi bumi. Nah, tidak peduli di sebelah kanan kita ada gunung, sebelah kiri kita ada jurang, itu nggak pengaruh. Nah, tapi kalau kalian nanti tertarik masuk ke fisika bumi, itu ada pemodelan bahwa benda-benda di sekitar kita yang masanya besar atau yang rapat masanya tidak homogen itu perlu diperhitungkan. Nanti ada namanya metode gravity. Jadi di sana percepatan gravitasi akan terkoreksi dengan adanya benda di sekeliling kita yang cukup besar ya. Nah, di situ tapi koleksinya sekitar digit kelima atau ke-6 di belakang koma. Jadinya begitu kita bahas bandul sederhana itu hampir tidak kelihatan, harus menggunakan alat yang cukup presisi seperti oscillasi pegas dan sebagainya yang diletakkan dalam chamber yang cukup vakum sehingga gesekan udara bisa diabaikan. Nah, jadi di sini kalian harus punya sense, nanti diharapkan kapan saya boleh mengabaikan ini, kapan tidak boleh gitu. Jadi tergantung peristiwanya. Jadi tadi sama-sama percepatan gravitasi, tapi bila kita bahas bandul sederhana, kita bisa abaikan adanya benda-benda besar, bahkan seukuran gunung di sekitar kita, tapi pada saat kita membahas percepatan gravitasi, koreksi percepatan gravitasi lebih tepat pada metode gravity, nah itu semua harus dihitung. Nah, sehingga nanti ada namanya microgravity itu, kita bisa perkirakan kira-kira pergerakan benda-benda padat atau pergerakan, saya lupa tepatnya ya, magma atau lempeng bumi, saya lupa tepatnya. Nanti tinggal silakan ditanyakan kepada yang lebih ahli di KKFBSK, itu bisa diperkirakan. Nah itu artinya ada suatu saat lingkungan penyebab gravitasi bisa diabaikan, ada saat lain tidak boleh. Jadi tergantung seberapa apa tujuan kita dan bagaimana kita memodelkan sistem bisnis yang ada di sekeliling kita. Nah kemudian kita masuk ke topik ya. Jadi di sini ada, saya coba bagi-bagi topiknya sesuai dengan silabus yang kalian bisa lihat di kurikulum DCX. Yaitu satu ada pemecahan masalah yang melingkupi algoritma, pseudocode, diagram alir, paradigma pemrograman. Kemudian ada akar-akar persamaan. Misalnya kita di sini metode analitika cukup formula kuadrat. Sebenarnya ada lagi untuk polinomial dan sebagainya. Tapi karena kita bukan di matematika dan utamanya kita adalah hanya mengenalkan, kita bahas cukup satu yang nanti akan dibandingkan dengan metode iteratifnya. Jadi ini hanya sebagai contoh kasus. Kemudian ada sistem persamaan linear dan matriks. Di sini ada metode eksak yaitu eliminasi Gauss-Jordan, metode iteratifnya ada conjugate gradient. Kemudian ada optimasi linear, ada optimasi yang dalamnya linear programming dan quadratic programming. Kemudian nomor 5-nya ada curve fitting, di dalamnya ada regresi linear dan regresi non-linear. Kemudian interpolasi, mencakup informasi linear dan interpolasi dengan menggunakan fungsi polinomial. Ada integrasi numerik yang berbasis daripada pembagian ruang ya, fungsi dengan pita-pita, yaitu ada Skimpat, Trapezium, Simpson.